Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di kawasan kompleks Taman Citra, Kota Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku berjumlah 2 orang lari kocar-kacir saat aksinya ketahuan dan diteriaki korban. Upaya pencurian sepeda motor oleh 2 orang pelaku di kompleks perubahan Taman Citra, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang kabur dan meninggalkan sepeda motor curian usai diteriaki maling oleh pemilik motor. Sulianto, pemilik sepeda motor, mengatakan aksi pencurian terjadi di siang hari. Salah seorang pelaku masuk ke dalam teras rumahnya dan sempat merusak kunci kontak motor serta menyeret motor keluar rumah. Sementara seorang rekan pelaku lainnya mengendarai motor lain untuk berjaga menunggu di luar rumah korban. Anak saya di ruang tamu lagi main laptop. Udah itu terdengar suara dari pagar dan dia mencurigai dan kunci dirusakkannya. Dari rusakannya langsung dia didorongkannya. Anakku terkejut, langsung diteriakkannya maling gitu. Langsung dia lari, terus kereta dibuangkannya ke depan ini. Meski nyaris menjadi korban pencurian sepeda motor, namun korban berharap pelaku dapat segera ditangkap dan warga sekitar kompleks menambah keamanan ekstra agar hal serupa tidak kembali terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang berada di indekos di kawasan Gondomanan, Yogyakarta ditangkap polisi lantaran mencuri sepeda motor milik bapak kosnya sendiri. Pelaku diciduk petugas di wilayah Temanggung, Jawa Tengah saat hendak pulang menengok anak istrinya. Alhamdulillah. Ya ampun, ketangkap, guys. Oke, guys. Aparat Reskrim Polsek Gondomanan, Yogyakarta meringkus seorang pria pelaku pencurian motor di tepi jalan di kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku RR, 36 tahun, warga Bengkulu ini hanya bisa pasrah saat diciduk dan diborgol petugas untuk kemudian dibawa ke Polsek Gondomanan guna pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui pelaku menyewa sebuah kamar kos milik NN di kawasan Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta 2 bulan terakhir. Pelaku yang bekerja sebagai karyawan sebuah warung gorengan nekat mencuri motor milik bapak kosnya lantaran ingin memiliki kendaraan. Dalam aksinya, pelaku telah memantau situasi rumah utama pemilik kos. Setelah dirasa aman, pelaku kemudian membawa kabur motor berikut STNK ke Temanggung untuk menengok istri dan anaknya. Polisi menyita barang bukti motor berikut kunci dan STNK. Akibat ulahnya, pelaku harus mendekam di balik jeruji dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ingin meredam keributan antar tetangga, pemirsa, seorang pria di Langkat, Sumatera Utara tewas ditembak tetangganya. Dari tangan pelaku yang langsung ditangkap usai kejadian, disita 1 senapan angin dan 2 peluru. Istri Arwandi, pria warga desa Perlis, Brandan Barat, Langkat, Sumatera Utara tidak bisa menahan tangisnya saat mengetahui sang suami meninggal dunia. Arwandi meregang nyawa usai ditembak AH, tetangganya menggunakan senapan angin. Peluru menembus di dada kiri hingga tembus ke paru-parunya. Usai kejadian, pelaku AH langsung ditangkap tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku marah saat korban melerai pertengkaran antara istri pelaku dengan tetangganya. Korban berusaha meredam kegaduhan lantaran mengganggu anaknya yang sedang istirahat karena sakit. Polisi menyita 1 senapan angin, dan dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan 3 selongsong peluru, namun hanya menemukan 2 proyektil peluru. Nah, ternyata penyampaian dari si korban ini tidak diterima oleh pelaku, sang suami, dan menyampaikan, memangnya kenapa kalau ribut, ya kan? Nanti saya bawa senapan, pistol, nanti saya tembak kamu. Sudah, percekcokan itu bubar.
tidak lama kemudian, berselang kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam, ternyata pelaku ini kembali ke rumah korban. Kemudian menyuruh keluar si korban keluar. Kemudian di sanalah si korban menyatakan, turunkan senjatamu. Namun secara tiba-tiba pelaku meletuskan senapan angin yang dibawanya ke dada sebelah kiri. Saat ini pelaku sudah ditahan dan masih diperiksa intensif di Polres Langkat. Sementara setelah divisum di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan, jenazah korban kemudian dipulangkan keluarga ke rumah duka di Langkat untuk dimakamkan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Sah Putra Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan kali ini disertai suara dentuman yang sangat keras yang terdengar sampai ke pos pengamat Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi atau berjarak sekitar 15 sampai 20 km. Tidak ada laporan terjadinya hujan abu vulkanik, sementara ketinggian kolom letusan tidak teramati karena tertutup oleh kabut. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meletus pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, Rabu siang. Erupsi pertama dalam bulan Agustus ini disertai suara dentuman keras membuat warga berhamburan keluar rumah. Kerasnya dentuman pun terdengar oleh warga di kota Bukit Tinggi hingga radius 15-20 km dari pusat erupsi di Kawah Fairbank di puncak Gunung Merapi. Seismograf di pos pengamatan Gunung Api, PGA Merapi di belakang Balok Bukit Tinggi, mencatat erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 30 mm dengan lama atau durasi gempa letusan lebih kurang 48 detik. Erupsi di Gunung Merapi tanggal 21 Agustus 2024 pada pukul 12.40. Namun tinggi kolom abu tidak teramati karena yang kami amati itu sampai di pos pengamatan terdengar suara dentuman yang sangat keras. Gunung Merapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar resmi memutuskan dan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar. Bahlil terpilih secara aklamasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia resmi menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar periode 2024 hingga 2029. Bahlil terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional ke-11 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Setelah disetujui seluruh peserta Munas, Bahlil menerima secara simbolis bendera Partai Golkar dari pimpinan sidang. Bahlil sebelumnya telah lolos verifikasi dan disahkan menjadi calon Ketua Umum Tunggal. Dalam Munas, Bahlil memaparkan sejumlah visi dan misi, termasuk dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Saya menanyakan, apakah seluruh hadirin yang hadir para peserta Munas 11 setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029? Setuju? Setuju? Setuju. Silakan Pak
Sudah bagus, kami tidak berubah. Karena sebabnya keberlanjutan. Yang sudah bagus tidak dirubah. Yang belum bagus akan dicek untuk dibuat bagus. Ya, Partai Golkar ini partai dewasa. Jadi nggak mungkin yang sudah diputuskan yang sudah bagus kita rubah. Tapi kalau yang belum bagus, kita harus melakukan perbaikan secukupnya, perbaikan terbatas. Yang kedua menyangkut dengan target 2029, setiap partai politik di bangsa ini berkeinginan untuk menjadi yang terbaik. Setiap partai politik, apalagi Golkar. Dan sekarang kan Golkar sudah menjadi posisi kedua. Dan ke depan kita harus mendapatkan kursi yang lebih banyak lagi dari yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab, siapa menjadi pemenang, tapi kita ingin untuk menjadi yang terbaik. Kita ingin untuk kursi kita harus lebih banyak. Dan di pilkada ini kita juga ingin menjadi yang terbaik dari sekian partai politik yang ada. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membahas Raja Jawa dalam pidatonya usai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dalam pernyataannya, pemirsa, Bahlil menyatakan agar para kader tidak bermain-main dengan Raja Jawa. Itu pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi kita harus lebih pantas lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main silakan kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini saya kasih tahu. Waduh. Dan sudah banyak waktu, sudah lihat kan barang ini kan. Yang tidak perlu saya ungkapkan tak. Pemirsa, Bahlil Lahadalia mengaku hanya bercanda usai menyinggung Raja Jawa dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum Golkar. Bahlil menyatakan bahwa Raja merupakan candaan politik saja. Tadi Pak Bahlil sempat menyebut bahwasannya ada Raja Jawa Pak Bahlil. Ini siapa yang dimaksud Pak Bahlil? Candaan politik. Tapi apakah tidak, soalnya Pak Bahlil kan menyebut Raja Jawa ini sejak itu Pak Bahlil. Ya, saya Pasar Muji juga bisa Raja Jawa kok. Iya, iya. Pasar Muji ini kebetulan kan, saya putra Majapahit. Ya, Raja juga. Udah ya, gitu ya. Kalau yang daerah bagaimana Pak? Apakah itu kan ada keberpihakan ke daerah kan? Oh pasti dong, karena daerah ini sebagai garda terdepan untuk bagaimana memperoleh suara. Dan mereka kan instrumen yang paling penting dalam kemajuan partai. Karena itu program kita ke depan akan lebih banyak untuk turun ke daerah. Saya sendiri tadi sudah berjanji dalam penyampaian visi misi saya untuk 5 tahun ke depan, saya akan keliling kepada semua kabupaten kota yang ada di wilayah Republik Indonesia. Dalam rangka antisipasi dalam menghadapi situasi politik jelang Pilkada 2024, aparat gabungan menggelar simulasi sistem pengamanan kota, seperti yang dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada simulasi tersebut, puluhan massa aksi terlibat kericuhan dengan aparat gabungan TNI Polri bersenjata lengkap. Aparat berusaha menghalau massa aksi yang hendak memasuki paksa kantor KPU dan Bawaslu Kota Makassar. Suasana pun semakin memanas saat sekelompok massa aksi bertindak anarkis dengan memukul barisan polisi yang menghadang pintu masuk kantor KPU dan Bawaslu. Tim penjinak bom dari Satuan Gegana Satbrimopolda Sulsel juga meledakkan sebuah tas berisi bahan peledak yang diduga milik pengunjuk rasa. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib menyampaikan simulasi tersebut turut melibatkan 1.000 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Damkar Makassar, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Kita melibatkan ada 1.000 personil yang terdiri dari gabungan TNI Polri, kemudian dari Brimob, Satpol PP, Disub, dan juga dari Damkar. Kemudian untuk pelaksanaannya, tadi sudah diperlihatkan pelatihan untuk satu kota, mulai dari situasi hijau, kemudian situasi kuning, dan situasi merah, sampai terjadinya kegiatan kita melaksanakan latihan Sispam kota. Sementara itu di Kulon Progo, Yogyakarta, sebanyak 450 personel terlibat dalam simulasi sistem pengamanan dalam kota yang digelar oleh Polres Kulon Progo di alun-alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.
Pada simulasi Sispam kota ini terjadi aksi unjuk rasa yang dipicu massa yang tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu. Guna meredam aksi massa, ratusan personel pengamanan dari TNI, kepolisian hingga BRIMOB harus melakukan berbagai upaya agar aksi massa tidak meluas dan semakin anarkis. Selain pasukan dari Polres Kulon Progo, pasukan pengendali massa dari BRIMOB juga diterjunkan untuk mengendalikan kerusuhan. Tembakan water cannon dan gas air mata pun akhirnya bisa membubarkan massa. Kabak Ops Polres Kulon Progo Kompol Sumalugui menyampaikan simulasi dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pasukan pengamanan sebagai upaya antisipasi dalam menghadapi situasi politik jelang Pilkada 2024. Dari Makassar dan Kulon Progo, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa parpol non-parlemen kini bisa mengajukan calonnya di Pilkada. Berikut adalah parpol non-parlemen yang bisa menunjuk calonnya di Pilkada Jakarta. Pemirsa, Partai Buruh meraih 63.532 suara dan mendapatkan 1,09%. Sementara Partai Umat meraih 42.797 suara dengan 0,71%. Sementara Partai Gelora pemirsa memiliki 41.604 suara dengan raihan 0,69%. Kemudian Partai Hanura memiliki 20.545 suara dengan raihan 0,34%. Selanjutnya ada Partai Bulan Bintang PBB memiliki 12.967 suara dengan raihan 0,21% dan Partai Garuda memiliki 10.575 suara dengan 0,18%. Terakhir pemirsa, ada Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang memiliki 10.765 suara atau raihan 0,18%. Pemirsa, Balik DPR RI membuat keputusan pasca putusan MK terkait dengan Undang-Undang Pemilu yang mengubah ambang batas pencalonan dan ambang batas usia pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Berikut perbedaannya. Perbedaan terjadi di klausul ambang batas parpol calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menetapkan parpol bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri berdasarkan persentase suara. Dampaknya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri di Jakarta. Balik DPR RI menetapkan partai yang memiliki kursi di DPRD menggunakan persentase 20% dari total kursi DPRD. Sementara itu, partai non-parlemen menggunakan persentase perolehan suara. Dampaknya, PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri di Jakarta. Balik DPR RI menetapkan minimum 30 tahun saat pelantikan calon berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menjadi acuan. Dampaknya, Kaesang bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Sementara itu, klausul syarat usia calon kepala daerah juga berbeda antara Mahkamah Konstitusi dan Balik DPR RI. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, diputuskan minimum 30 tahun saat penetapan calon gubernur. Dampaknya, Kaesang tidak bisa mencalonkan diri karena 25 Desember 2024 baru genap berusia 30 tahun. Sementara pendaftaran 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 dan pelantikan 7 Februari 2025.
Selain itu menanggapi kesepakatan panja balik DPR RI, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan mengunggah pemikirannya pada media sosial X. Ketikan itu diunggah Anies pada 21 Agustus 2024 pukul 2.37 siang. Anies mengatakan demokrasi Indonesia kembali berada di persimpangan krusial yang nasibnya ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga para ketua partai. Dalam ketikannya, Anies berharap agar konstitusi dan demokrasi Indonesia dapat dikembalikan sesuai dengan cita-cita reformasi. Hingga Rabu sore, ketikan Anies pun telah direpost belasan ribu kali. Pemirsa, sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengubah syarat parpol untuk mengajukan calon kepala daerah. Dalam putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi di DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora yang meminta partai politik tanpa kursi di DPRD bisa mengusung calon kepala daerah. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK Jakarta pada Selasa siang. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilu legislatif, kini tidak berlaku lagi. Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap di wilayah masing-masing, yakni minimal 6,5% suara, 7,5% suara, 8,5% suara, hingga 10% suara. Saat menghadiri penutupan Mukernas Golkar, Presiden Joko Widodo menanggapi polemik syarat pencalonan kepala daerah yang telah diputuskan MK namun dianulir oleh Badan Legislasi Balik DPR. Jokowi menghormati proses yang terjadi di dua lembaga tersebut. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mungkin ada yang bertanya kepada saya kenapa malam hari ini saya memakai baju kuning. Kenapa?
Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Ya, baju itu menyesuaikan. Baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Jangan kemana-mana dulu. Menghargai hajatan besar Partai Golkar yang malam hari ini telah secara aklamasi sudah memiliki ketua umum yang baru, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang sekarang menjabat di kabinet sebagai Menteri ESDM. Saya yakin kondisi yang baik ini, yang terjaga ini dalam proses di Munas, ini tidak lepas dari peran Ketua Umum yang lama, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Seorang politisi besar dan sekaligus teknokrat sejati, seorang orkestrator ekonomi Indonesia yang hasil kerjanya betul-betul terlihat nyata. Pemirsa, kesepakatan panja balik DPR RI soal revisi Undang-Undang Pilkada memicu reaksi di masyarakat. Sejumlah tokoh dan juga influencer serta publik figur ramai-ramai memposting gambar Garuda berlatar belakang biru dengan tulisan peringatan darurat di media sosial X. Gambar ini ramai diposting usai keluarnya kesepakatan panja balik DPR yang diduga menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini diketok. Gerakan peringatan darurat ini merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya pemilihan kepala daerah tahun 2024. Sementara itu, pemirsa, menanggapi DPR yang tidak menjalankan putusan MK, rencananya hari ini Aliansi Buruh akan menggelar unjuk rasa di gedung DPR. Aksi digelar untuk mendesak agar DPR tidak mengubah dan juga melawan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pilkada. Ya. Pemirsa, Partai Perindo berhasil mendudukan banyak kadernya sebagai anggota DPRD di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Di Kabupaten Gunung Mas, 4 kader berhasil duduk di kursi dewan. Sementara itu di Kabupaten Sukamara, 2 kader Partai Perindo berhasil masuk parlemen daerah. Sebanyak 25 anggota DPRD terpilih tahun 2024-2029 di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah resmi dilantik. 4 diantaranya merupakan kader Partai Perindo, yakni Espriyadi dari Dapil Gunung Mas 2, Yulis Agau dan Darwin Sonconcon dari Dapil Gunung Mas 1, serta Singong dari Dapil Gunung Mas 3. Siap memperjuangkan hak aspirasi masyarakat. Kami berkomitmen membangun partai supaya lebih maju lagi. Sementara itu di Kabupaten Sukamara, 2 kader Partai Perindo dilantik sebagai anggota DPRD, yakni Sukardi dan Joni Iskandar. Keduanya dilantik bersama 20 anggota DPRD lainnya yang berasal dari berbagai partai politik. Tentunya program kami sesuai amanat partai kami dari Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat. Tentunya kita selama ini, selama 5 tahun yang kita lakukan, kita bergerak di bidang ekonomi masyarakat. Agenda prioritas tentunya masalah ya pendidikan, kesehatan, terutama stunting kan, harus dikejar terus. Masalah pembangunan daerah. Setelah resmi dilantik, anggota DPRD dari Partai Perindo akan fokus dengan sejumlah program-programnya yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sedang asik bermain, pemirsa, seorang anak di Ciracas, Jakarta Timur terperosok ke dalam saluran air hingga kakinya terjepit di penutup besi saluran air. Penyelamatan korban oleh tim rescue pemadam kebakaran berlangsung dramatis.
Dengan sangat hati-hati, tim rescue pemadam kebakaran sektor Ciracas berupaya melepaskan kaki seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang tersangkut di penutup besi saluran air di halaman kantor Kelurahan Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas memotong besi penutup saluran air yang menjepit kaki korban. Peristiwa bermula saat korban tengah asik bermain di halaman kantor Kelurahan Kelapa II Wetan. Korban tiba-tiba berlari dan terperosok ke saluran air. Warga dan orang tua korban sempat melakukan pertolongan, namun karena keterbatasan alat membuat orang tua korban akhirnya meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran. Dan kami luncurkan tim rescue penyelamat kami sejumlah 4 orang. Kemudian kita lakukan evakuasi menggunakan cutter feeder untuk membuka besi yang menjepit kaki tersebut. Alhamdulillah tidak kurang dari 15 menit kami mampu melaksanakan operasi penyelamatan dan alhamdulillah juga kaki dari anak tersebut terselamatkan. Meski tak mengalami luka serius, kaki siswi kelas 6 SD ini harus diobati akibat luka ringan karena gesekan besi saat terperosok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal asing asal Vietnam di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Ribuan kilogram ikan hasil curian disita dalam penangkapan ini. Tembakan peringatan mewarnai penangkapan kapal asing asal Vietnam di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Petugas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan berkali-kali memperingatkan agar kapal tersebut mengurangi kecepatan, namun tidak digubris. Setelah berhasil mendekat, petugas langsung menangkap 9 anak buah kapal yang seluruhnya warga negara Vietnam. Dari hasil pemeriksaan, kapal ini menggunakan pukat harimau yang penggunaannya dilarang di Indonesia. 4 ton ikan berbagai jenis pun disita. Modusnya mencurikan. Jadi mereka hit and run, ngambil di perairan kita malam, mungkin paginya sudah masuk perairan mereka, dipindahkan ikan ke kapal angkutnya mereka. Kapal angkut mereka nggak pernah masuk ke kita pasti kita hit. Guna penyidikan, kapal beserta anak buahnya ditarik ke dermaga PSDKP Batam di Jembatan 2 Barelang. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Memenuhi permintaan pasar di dunia fashion, khususnya pakaian tradisional dan pakaian adat budaya Nusantara, Polres Mall Cikarang menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Arsita Craft. Penandatanganan kerjasama bisnis sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia juga diisi dengan kegiatan parade catwalk para model. Polres Mall Cikarang bersama Arsita Craft menandatangani kesepakatan kerjasama bisnis untuk memenuhi permintaan pasar di dunia fashion, terutama pakaian tradisional dan pakaian adat budaya Nusantara. Dalam waktu dekat, gerai Arsita Craft akan segera dibuka di Polres Mall Cikarang, pusat perbelanjaan yang ada di apartemen dan 3 hotel. Penandatanganan kerjasama sekaligus dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 ini diisi dengan kegiatan parade catwalk para model. Para model menggunakan pakaian hasil kerajinan tangan dari Arsita Craft dan pakaian adat budaya Nusantara. Sebagai tanda awal kesepakatan bisnis, Arsita Craft juga menyiapkan puluhan pakaian adat yang digunakan para peserta Fashion Day secara gratis. Saya ucapkan terima kasih kepada Polres Mall Cikarang manajemen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat acara juga di sini dan membuka gerai di sini. Harapannya semoga masyarakat Cikarang bisa mengenal kami lebih dekat, bisa berinteraksi dan lebih mengenal budaya, kebaya, dan wastra Nusantara. Sudah melaksanakan kegiatan CFD atau Cikarang Fashion Day. Dilakukan selama 3 hari, pada tanggal 10, pada tanggal 11, dan tanggal 18. Polres Mall Cikarang yang berada di tengah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara merupakan satu-satunya pusat perbelanjaan yang dikelilingi hotel dan apartemen.
dan merupakan salah satu pusat bisnis yang strategis dengan daya beli masyarakat yang cukup tinggi. Sebuah lembaga negara memberikan bantuan penanganan bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Bantuan tersebut berupa air bersih, pompa air, dan pipa air. Dibuka dengan pertunjukan tari gambyong, pemberian bantuan yang diadakan LPS Peduli Bakti Bagi Negeri di Pendopo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dihadiri oleh Wakil Bupati Wonogiri, Kepala BPBD, dan juga anggota Dewan Komisioner LPS Pusat, Didik Madiono. Bantuan yang diberikan adalah peralatan pompa air bersih dan jaringan pipa yang disalurkan kepada Kelurahan Giri Kikis, Kecamatan Giriwoyo. Bantuan sosial kemasyarakatan dari lembaga penjamin simpanan ini memang ditujukan untuk membantu dalam hal ini pemerintah Kabupaten Wonogiri mengatasi dampak dari bencana kekeringan yang secara biasanya terjadi setiap tahun karena memang daerah di selatan Waduk Wonogiri itu memang daerah kering. Dan terima kasih sekali kepada LPS yang telah memberikan bantuan baik secara kedaruratan maupun secara permanen, sehingga tentunya kerjasama seperti ini kami harapkan dilanjutkan. Dan prinsip kami berterima kasih sekali juga ada dana untuk pembiayaan survei sungai air bawah tanah. Diharapkan dari bantuan ini bisa dimaksimalkan dalam mengatasi bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Wonogiri. Dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Andi Kusuma, iNews melaporkan.